Halo, Halo Indonesia. Indonesia, selamat tahun baru. Oh iya, selamat Wah, tahun baru. kita kemarin langsung Langsung aja, kita nggak ada tahun baru Langsung lagi aja kemarin kita. ya, tiba-tiba bahannya habis dan tahunnya juga habis gitu ya. Pada nanyain. Iya, gimana nih Masih gitu. ada lanjutannya nggak nih? Masih ada Iya. lanjutannya nggak? Masih Ada. ada, tenang Karena aja. kita masih di Indonesia, obrolan dua orang nerdnya tentang Indonesia. Ya, tentang Indonesia, belakangan ini banyak banget Oh, berita banyak, nih Van. banyak. Kita sambil liburan juga, kayaknya Banyak. ngobrol ini Banyak. kayaknya lucu nih gitu ya. Kalau Banyak kata banget orang Sunda perkembangan banyak baru. obrol kenen. Iya, betul. Banyak yang Oh itu diobrolin gitu ya. Itu apa? Bahasa Sunda dengan dialek Korea. Gitu. Iya. Obrol kenen. Obrol kenen ya, betul. Banyak obrol kenen. Nah, tapi yang sekarang yang pengen kita ajukan duluan adalah apa, Van? Wah, itu ya ditulis di judulnya. Iya, program makan Bergizi gratis. alias MBG. MBG. Iya, MBG. Nah, gimana nih Van? Menurut lu gimana nih Van? Kalau MBG ini gimana statusnya? Kalau Van? menurut gua MBG itu atau makanan bergizi gratis itu ya, itu ada 3 komponen dan 3 komponen itu harus terpenuhi. Pertama, dia harus kan namanya makanan bergizi gratis. Jadi dia harus gratis. Mungkin bagian ini terpenuhi dengan mudah ya. Iya. Gratis. Yang kedua bergizi. Hmm. Ini mulai agak susah memenuhi. Iya. Dan yang ketiga, ini harus bisa dimakan. Ini juga makin susah ini persyaratan. Jadi di belakang gampang, paling depan makin susah. Jadi Iya. kalau dia gratis saja ya dia berarti ya gratis aja, bukan makan bergizi gratis. Iya. Kalau dia ada benarnya gitu, gizinya nggak seberapa gitu, dimakan juga nggak enak, jadi nggak kemakan gitu sama anak-anak, berarti ya bukan makanan bergizi gratis. Iya, Itu betul. gratis aja. Jadi harus memenuhi 3 kriteria ini Iya, dan makanan bergizi dan gratis gitu ya. ya. Jadi dia harus gratis, harus bergizi dan harus bisa dimakan. Iya, harus bisa dimakan memang. Kalau enggak dia nggak gagal itu programnya. Sebenarnya KPI-nya sederhana. Iya, KPI sederhana, betul. Tapi emang gue sih setuju banget sih dengan program makan bergizi Oke. gratis ini ya. Sebab dulu zaman dari tahun 2016 tuh gue memang ngikutin Pak Prabowo sebagai salah satu calon presiden yang punya program pangan. Yang lain nggak begitu jelas tuh program pangannya apa, mungkin pertanian, apa ya, perminyakan, perdagangan. Tapi Pak Prabowo tuh dari dulu tuh pangan, dan gue pernah datang kampanyenya, gue pernah dengerin juga. Memang gini, simple aja lah ya. Gue kalau ngajak tamu ke Itali, jadi kan kadang-kadang ada customer yang pengen ngelihat pabrik mesin. Kita kan ada kerjasama sama Itali. Jadi setiap kali kalau ada tamu dari Indonesia yang mau ngelihat pabrik ke Itali, gue selalu ajak makan siang di kantinnya. Oke, Karena kantin pabrik. Karena di Itali itu ada kantin pabrik, kantinnya nggak gede. Jadi makannya gantian, Van. Orang pabrik, pekerja operator pabrik itu makan duluan. Dari jam 12 sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 2 itu adalah staff administrasi. Orang office lah. Orang office. Orang sales yang sering traveling itu jam 2 baru makan. Jam 2 baru makan karena tempatnya nggak cukup ya. Nah, gue selalu ajak orang-orang Indonesia, customer gue itu makan siang. Biasanya kan mereka keluar gitu ya. Ajak gue selalu nggak mau, oh ya udah makan situ aja. Karena kantinnya di Itali untuk karyawan nih ya, itu sama dengan kalau di Indonesia kita makan di Popola Mama deh, Bang. Dengan bill kira-kira budget kira-kira 300.000 lah per orang gitu ya. Jadi ada appetizer dulu, mau apa? Salad, apa-apa gitu, ambil. Terus main course, mau apa? Mau steak, atau mau daging, atau mau ikan, atau mau ayam. Lalu ada lagi pasta. Pastanya mau apa nih? Ada spaghetti, fettuccine, ini gitu kan. Dan dia biasanya ada makanan-makanan lokal. Karena partner kita tuh ada di Bergamo, Italia Utara. Kalau musim panas itu dia ada makanan namanya farro. Farro itu kayak gandum gitu. Kayak sejenis gandum tapi bukan gitu. Dia bilang, ini farro ini makanan khasnya dia. Terus dia ada polenta. Polenta itu dari jagung yang dibikin kayak itu. Jadi makanan tradisionalnya dia masuk gitu. Kalau summer tuh makanan polenta di kantin juga ada. Oke lah. Kalau di restoran kan platingnya mewah. Oh ini mah enggak pakai tray gitu ya. Abis itu udah selesai belum? Ada lagi. Mau dessert, yogurt, es krim, buah, tuh ada juga.
Jadi semua orang makannya sama kayak gitu, Van. Iya. Semuanya makannya sama kayak gitu. Makanya gue bilang nggak heran kalau rata-rata daily manpower di Indonesia itu 150 euro per hari, di Italia itu 950 euro per hari. Makanya aja dan satu orang bisa mengerjakan dia mekanik juga, dia programmer juga gitu ya. Sebenarnya di kita baru programmer sebenarnya aduh capek ya karena budget makanannya 15-20 ribu gitu loh. Bener juga loh itu. Apa gizi itu atau makanan itu ya berpengaruh untuk daya saing bangsanya. Makin kualitas kita makanannya bagus ya makin kita bisa bersaing gitu. Ya sebetulnya apa ya, kalau punya ide bahwa anak-anak Indonesia itu sekolah lah dari ibu hamil dikasih makan bergizi, itu menurut gua nggak ada yang salah dengan ide itu. Idenya tuh sama sekali nggak salah karena memang ya kita semua straightforward lah mikir. Lu kalau mau orang bisa mikir, mau orang bisa kerja keras, mau anak tumbuh dengan sehat, ya lu kasih makan yang benar. Kan satu. Itu nggak perlu apa ya, gue bilang nggak perlu level profesor yang ngomong gitu bahwa semakin baik gizi yang diterima atau nutrisi yang diterima oleh sebuah bangsa ya semakin besar kemungkinan dia untuk lebih cerdas, lebih produktif gitu ya. Bagian itunya sih nggak ada masalah gitu. Dan banyak negara yang melakukan itu. Kan kayak di Thailand itu dari tahun 60-an kalau nggak salah atau tahun 70-an itu anak sekolah semua dikasih susu setiap hari. Setiap hari dikasih susu. Terus Jepang itu dari tahun 1900-an anak sekolah udah mulai dikasih makan siang di sekolah gitu. Itu bukan program yang unik sebenarnya, artinya bukan program yang apa revolusioner sekali gitu, enggak. Jadi bisa dibilang itu common practice lah gitu ya. It's a common practice. Yang selalu kemudian jadi isu kan adalah kita belum pernah. Masalahnya kan belum pernah ada. Kita belum pernah gitu. Sama kayak kalau kita bilang, oh MRT itu canggih banget gini gitu. Enggak, MRT-nya London itu udah dari 1800 sekian gitu. Kita telat 200 tahun gitu. Cuman kemarin kita kenapa? Oh, tapi 200 tahun yang lalu Badan Perencanaan dan itu udah ada perencanaannya, Pak. MRT Jakarta ya. Iya, bangunnya aja 200 tahun. Tapi direncanakannya sudah lama. Berarti kita bangunnya telat. Iya, betul. Kesiangan gitu. Nah kayak gitu ya, kayak gitu MRT, wah canggih pisan gini-gini. Enggak, orang lain udah 200 tahun yang lalu mulai. Betul. Kita mah baru aja gitu. Betul. Kereta cepat, wah kita rame segala macam. Di Jepang, di Cina udah 20-30 tahun yang lalu gitu. Betul. Jadi selalu kan isunya jadi masalah karena kita belum pernah. Betul. Jadi kita tuh mau mulainya gimana caranya? Iya. Gitu. Karena kalau kita langsung mau kayak orang-orang, kita harus ingat juga bahwa orang-orang itu yang kita lihat sekarang itu sudah melakukannya berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun gitu. Betul. Kalau kita kan bandingin misalnya, wah dulu makanan Indonesia, makanan anak sekolah di Indonesia difotoin itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga makin buruk gitu ya, makin gagal itu ya, makin yang tinggal gratisnya doang gitu, bergizinya nggak seberapa, makanan juga belum tentu bisa dimakan gitu. Jadi bandingin misalnya, wah ini lihat kalau di Korea, ini lihat kalau anak-anak di Jepang gitu. Ya jangan lupa yang di Jepang itu sudah hampir 100 tahun mungkin melakukan itu. Betul. Jadi kita memang mesti tahu mulainya dari mana gitu, mulainya tuh gimana caranya. Dan menurut gua itu kesalahan operasional ya, kesalahan perencanaan, kesalahan infrastruktur, kesalahan segala macam yang membuat programnya jadi kayak udah Januari nih yuk gitu. Terus kayak gimana cara ya anak sekolah kita kasih makan ya gimana kasih makannya gitu kan kayak gitu. Udah ada percontohan kok di 5 SD, di 10 SD gitu ya, 5 SD 10 SD dengan 3000 SD kan berbeda gitu cara memberi makan anak sekolah itu ya, apalagi kan semua nih kan SD, SMP, SMA ya kan, kita ngomongnya segala kalangan, segala umur gitu di segala tingkat pendidikan. Jadi ya menurut gue sih masalah yang sekarang muncul rame diomongin orang itu sekali lagi ya bukan masalah idenya, karena kalau idenya mah
Gue bilang ini kalau sekarang ada pemerintah yang bilang gitu, ide karyawan dikasih makan siang gratis, gue mah ayo aja gitu. Iya. Ya meskipun bilang ngapain karyawan kan udah ini, enggak, karena karyawan kalau nggak dikasih makan gratis ntar dia makannya soto Betawi terus gitu. BPJS yang menanggung. Jadi mendingan kita kasih makanan bergizi aja lah karyawan se-Indonesia, misalnya kayak tadi di pabrik gitu kan, Iya. kalorinya cukup, vitamin, mineral segala macam, rendah garam, rendah gula gitu, sehat lah. Gue mah setuju aja, tapi kan sekali lagi baliknya ke orang lain tuh sudah melakukan ini puluhan ratusan tahun. Nah, Betul. kita kan baru mau mulai nih, terus kayak bingung gitu, ini mulainya dari mana ya? Udahlah, yang penting mulai aja dulu gitu. Nah, ditambah dengan sosial media sekarang kan, begitu lu mulainya jelek, Iya. udah kelar gitu. Iya, tapi ada yang berita misalnya makanannya pada nggak habis gitu Iya. ya. Itu mah anak gua juga kalau nggak diancam mah nggak habis. Jadi itu sebetulnya bukan berita gitu. Iya. Begitu makanan dikasih negara nggak habis, maknya yang masak aja nggak habis kalau nggak Iya, diancam. iya. Itu mah normal lah gitu ya. Nah, jadi ya itu termasuk aspek-aspek yang kayak tadi lu bilang gitu, anak-anak makan yang nggak habis. Terus kemarin kan gue baru ini deh, baru lihat juga. Oke, hari ketiga atau hari keempat pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, isu food waste sudah muncul. Karena anak-anak pada makan nggak habis. Gue bilang, nah yang kayak gini-gini nih yang maksud gue, orang lain teh udah 200 tahun mengerjakan ini. Kita hari keempat mikir food waste, mereka mah udah Iya, mikirnya. betul. Jadi udah jelas tuh recyclingnya gimana. Terus di hari keberapa kemarin ada isu Tapi mestinya udah ada yang studi banding ke Jepang dan Korea. Mestinya udah ada. Pak. bandingnya sih udah. Iya. Bandingnya sudah, studinya Nah, belum. Sekali lagi studi banding itu 2 KPI-nya. Ada banding, Dia ada harus- studi. Dia harus membandingkan. Kalau keadaan. membandingkan udah, oh bagus ya itu membandingkan. Iya, studinya ya. Studinya yang belum. Karena studi banding itu satu-satunya studi yang nggak ada evaluasi hasil studinya. Studinya yang membandingkan itu ya. Kalau lu studi lo dulu ada evaluasi hasil belajar Iya. tahap akhir nasional itu Eptanas, gitu kan, berarti study evaluation, national study Evaluation, evaluation. iya. Studi banding mah nggak ada. Comparison, Pulang aja. comparative gitu. study. Pokoknya pulang aja, terus Pulang gimana aja. hasilnya sudah dibandingin? Sudah. Hasilnya gimana? Ya di sana bagus. Nah itu baru bandingnya, studinya belum kan? Studinya belum. Studinya belum. Karena ya mereka kan sudah mikirin tuh mengenai food waste, mengenai food security-nya, mengenai food safety-nya. Ya kemarin hari ke berapa? Hari ke-7, hari ke berapa ya mulai ada isu beberapa makanan basi katanya gitu, beberapa jenis makanan ternyata sampai ke tangan. Ya gua pernah di Masih. kantor gua itu dulu penyedia kantinnya menyediakan makanan yang basi. Iya. Dan itu gua langsung cut, Van. Iya. Gua langsung cut. Kenapa? Problem gua gini, kenapa lu serve? Iya. Ya kan? Itu waktu dia masuk bawa pakai kontainer, lu udah tahu itu basi. Ya udah hold aja ingredients itu. Misalnya nggak ada dagingnya deh hari ini ya Pak, karena dagingnya sorry nih besok aja kita tambahin dagingnya. Kenapa udah tahu basi, lu taruh juga di piring orang suruh makan gitu loh. Iya. Itu karena berhubung gua orang kuliner dan gua panitia kantin ya, Iya. langsung gua cut orangnya. Karena yang tahu basi itu yang nge-serve, Iya. bukan yang makan loh. Yang makan mah udah belakangan kan gitu. Ya. Gue juga sebelum jadi dosen gue kerja di pabrik dan gue dapat makan siang di pabrik seperti yang lo cerita tadi di Itali gitu. Makannya juga ada shift-shiftannya gitu. Iya. Nah, jadi gue tahu gitu ada bisa membayangkan lah. Mungkin gue nggak tahu sekali, tapi gue bisa membayangkan tingkat kesulitannya menyediakan makan siang untuk anak se-Indonesia tuh kayak gimana. Iya, Karena sepabrik aja, anggap satu pabrik tuh lu karyawan berapa? 1.000 misalnya. Ya lu menyediakan makan siang untuk 1.000 orang dengan kualitas yang baik gitu ya. Dan itu kan maksudnya budgetnya nggak mungkin 10.000 Iya, gitu betul. kan, budgetnya lebih gede juga gitu. Itu aja udah repot gitu. Apalagi ini yang bisa dibilang tersebar kan di seluruh penjuru Indonesia gitu. Ya, gimana lu menjalankan program ini? Jadi menurut gue tuh selalu game plan-nya ini loh yang nggak jelas. Iya. Gitu. Dan yang mengkhawatirkan yang gue baca gitu ya, itu adalah program makan bergizi gratis ini dijadikan proyek raksasa gitu loh, Van. Ah, Jadi
penyediaannya, providernya harus punya dapur berukuran 400 meter persegi. Nah, itu 20 kali 20 meter, itu gede loh teman-teman, 400 meter persegi itu ya. Dia punya omset sebulan harus sekian miliar gitu ya. Dan apa ya, jadi di skala nasional kan gitu. Nah itu gua ya sebagai ya apa namanya, kalau kuliner mah kita tahu lah ya sedikit lah ya kalau. Nah gua tuh kurang setuju dengan skala nasional ini. Nah pemerintah itu tinggal ngurus ya dananya aja. Iya. Ya kan fundingnya nih. Oke nih gua kasih nih. Gimana cara nyairinnya misalnya gitu, mau ke kantor kelurahan atau mau pakai GoPay atau mau pakai apa atau pakai kantor pos, terserah. Yang diurus pemerintah tuh pendanaannya saja. Negara mana yang punya RT itu nggak banyak, ada selain Indonesia ada yang lain, tapi nggak banyak negara yang punya. Jepang tuh punya RT karena RT kita itu dari Jepang. Kalau misalnya sekarang yang dilakukan pemerintah tuh sebetulnya pertama ngalirin duit, kedua audit dan regulasi ya. Dan regulasi.